Selamat malam Bu Arti dan teman-teman. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia, yaitu proses terjadinya tsunami. Bagaimana sih proses terjadinya tsunami itu? Proses terjadinya tsunami itu adalah berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut menaik atau turun secara tiba-tiba, guys. Atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Nah, karena adanya gempa bumi, ini pula terjadi keseimbangan air di atasnya terganggu sehingga terjadi suatu aliran energi laut. Walaupun hampir 90% faktor penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi di bawah laut, 10% lainnya itu dapat berupa letusan gunung berapi atau meteor atau asteroid yang jatuh ke laut, yang intinya dapat menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Contohnya, tsunami yang terjadi ketika letusan dahsyat di Gunung Krakatau. Lokasi gunung berapi di laut juga menjadi faktor tersendiri. Ketika meletus, gunung mengeluarkan berbagai material bumi. Nah, material-material yang berada di gunung dapat berhamburan ke arah pantai dan dapat menyebabkan tsunami, guys. Tsunami bukan merupakan gelombang tunggal yang sekali datang habis. Namun tsunami merupakan serangkaian gelombang besar. Di lautan terbuka, gelombang tsunami tidak terlihat, guys. Tidak terlihat besar. Tapi ketika sampai perairan dangkal, gelombang tsunami menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air normal. Nah, gelombang yang tinggi dan cepat ini dapat menyebabkan korban jiwa dan kerugian lainnya. Berbicara mengenai kecepatan gelombang tsunami, maka kamu harus mengerti kedalaman air laut dan di mana gelombang itu terjadi. Kecepatan gelombang tsunami bisa mencapai ratusan kilometer atau jam loh. Di tengah lautan luas, tinggi gelombang tsunami hanya sekitar beberapa sentimeter dan meter. Ketika mencapai pantai, tingginya bisa mencapai puluhan meter. Bertambahnya ketinggian gelombang ini terjadi karena adanya penumpukan massa air di permukaan. Dikutip dari UNESCO, ada sejumlah macam tsunami berdasarkan waktu terjadinya. Apa saja? Yang pertama, 1. Tsunami lokal. Proses terjadinya tsunami yang pertama yakni gelombang air laut lokal dikenal dengan sebutan tsunami lokal. Ini adalah tsunami yang menyebabkan kerusakan dalam. Hal ini dengan jarak yang relatif dekat dengan peristiwa yang menyebabkan tsunami, seperti gempa. Tsunami jenis ini bergerak hanya 100 km dari daratan atau sekitar 1 jam untuk sampai ke daratan. Yang kedua, tsunami regional. Tidak hanya itu, adapun proses terjadinya tsunami lainnya yang perlu diketahui. Tsunami regional biasanya terjadi
dengan jarak 100-1000 km dari daratan. Butuh waktu antara 1-3 jam bagi tsunami jenis ini untuk mencapai daratan. Selama itu juga, masyarakat memiliki cukup waktu untuk melakukan evakuasi penyelamatan diri. Yang ketiga, tsunami jarak jauh. Tsunami jarak jauh atau yang dikenal dengan istilah teletsunami atau tsunami samudra, merupakan bencana alam yang sangat kuat dan daya hancurnya besar. Padahal, tsunami jenis ini jaraknya cukup jauh dari daratan, yakni hingga 1000 km atau sekitar 3 jam untuk sampai daratan, sehingga kemungkinan untuk menyelamatkan dirinya jauh lebih besar. Yang ketiga, tsunami meteorologi atau disebut meteotsunami. Proses terjadinya tsunami meteorologi adalah fenomena mirip bencana alam yang ditimbulkan oleh gangguan meteorologis atau atmosfer. Yang kelima, mikrotsunami. Sebagai induksi anak untuk mengenal jenis-jenis tsunami, ini juga tak kalah penting loh. Adapun sebuah fenomena alam yang jarang kita dengar, yakni mikrotsunami. Sesuai dengan namanya, mikrotsunami, ini ukurannya sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk dideteksi secara visual. Karenanya perlu alat tertentu untuk mendeteksi keberadaan tsunami jenis ini. Meski begitu, tsunami ini juga cukup berbahaya karena sulit diketahui. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.